Media yang saya hormati, saudara-saudara dimanapun saudara berada, hari ini saya mendapat kehormatan didatangi oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Partai Nasional Demokrat, sahabat saya, Saudara Surya Paloh, dan rombongan dengan unsur-unsur pimpinan dari Nasdem. Kita sebenarnya sahabat lama, jadi pertemuan berjalan dengan sangat baik, tapi saya harus sampaikan bahwa saya sangat menghargai karena Pak Surya Paloh termasuk salah satu yang paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya, komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra, pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif, sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif di tengah dinamika dunia sangat dinantikan oleh rakyat kita. Saya kira itu dari saya. Jadi terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem. Kita sangat gembira saudara bersama kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentu buah kehormatan bagi saya telah diterima demikian hangat dan baik dalam dua kapasitas. Yang pertama adalah sebagai Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra. Kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana yang penuh hangat, hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan tadi itu, antara kami berdua dan didampingi oleh kawan-kawan semuanya, baik dari Gerindra maupun Nasdem. Semuanya bermuara pada satu kesimpulan. Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti apa yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa ini, agar pengisian kemerdekaan yang kita telah miliki ini tidak boleh berhenti di tempat, apalagi mundur ke belakang. Di sisi lain kita juga melihat dari waktu ke waktu kita memiliki juga dimensi permasalahan yang begitu kompleks dalam kehidupan kebangsaan kita. Karena memang kita satu sisi bersyukur ini negara besar dengan seluruh sumber daya kekayaan alam yang kita miliki, jumlah masyarakat dan penduduk yang kita miliki, semuanya memberikan konsekuensi
kepada kita bahwa mata dunia melihat Indonesia sebagai satu hal yang barangkali masih cukup menarik untuk bisa menjadi sesuatu yang sesuai dengan keinginan interest mereka. Artinya kita tidak harus mengakui. Kita hidup dalam globalisasi masyarakat dunia internasional dengan kompleksitas yang kita hadapin dari berbagai permasalahan yang kita miliki. Itu membutuhkan spirit perjuangan kita bersama untuk mempersatukan seluruh potensi dan kekuatan elemen yang kita miliki. Nah, saya berulang kali, barangkali saya sudah masih ingat, pemilu adalah merupakan suatu amanah konstitusi berdasarkan sistem demokrasi yang kita miliki. Tapi tidak ada artinya pemilu, saya katakan, kalau itu berakhir hanya untuk kerusakan kehidupan kebangsaan kita. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai, katakanlah, suka dan duka. Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita tidak jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri, insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya, ya kan, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Pak. Bukan Pak, pelukan. Agak boleh Pak. Pak. Tempelan. Rangkul Pak, iya Pak. Rangkul Pak, iya. Bilang langsung siap di all weather, kenapa nggak memilih untuk di luar pemerintahan dan di dalam, kan oposisi juga bisa sama-sama membantu pemerintahan begitu Pak sebenarnya. Mau jawaban yang jujur? Sejujurnya saya berkontemplasi untuk itu. Sebuah proses perenungan saya lakukan yang cukup lama. Akhirnya satu hal yang saya berbicara dari kejujuran hati dan rasionalitas yang saya miliki. Kalau memang ada opsi karena dasar, bukan saya yang meminta, tapi kesempatan, dorongan, keinginan, spirit mengajak untuk bersama dengan pemerintahan. Saya pikir
itu lebih baik. Inilah pilihan saya, pilihan Nasdem. Beroposisi bisa setiap saat, tapi bekerja membantu pemerintahan itu dibutuhkan juga satu semangat, satu spirit, dan keikhlasan hati yang mengedepankan objektivitas, yang tetap menjaga nalar dan daya kritis. Apalagi saya katakan pada saudara, antara kami berdua ini bukan berkenal baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Apa artinya perjalanan pemahaman untuk ukuran puluhan tahun bersama? Setelah kami memasuki usia yang sama, di hari-hari senja kami, satu hal tolong beri kesempatan, kepercayaan. Kami berdua, kami kepingin bangsa ini maju. Itulah jawaban sesungguhnya. Terima kasih ya. Siapa aja partai-partai yang akan bergabung dengan pemerintahan ke depan yang setelah PKB?